Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Fitriani dengan NPM 17754011 dari Program Studi Agribisnis Pangan dengan mata kuliah Manajemen Risiko. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi kasus risiko kredit pertanian. Baik, sebelumnya kita mengetahui dulu pengertian kredit sektor pertanian. Kredit sektor pertanian merupakan kredit yang diberikan kepada para petani dalam rangka mengembangkan hasil usaha tani para petani tersebut dalam menjalankan usahanya. Kredit sektor pertanian termasuk kredit produktif yang menghasilkan barang berupa bahan makanan utama rakyat Indonesia. Membicarakan kredit sektor pertanian dengan sendirinya tidak akan terlepas dari pola tata hidup pertanian yang selalu terkait dengan keadaan alam, luas tanah, garapan, pola tanam, dan musim. Jadi, kredit sektor pertanian ini dapat membantu petani dalam menyediakan modal pertanian. Kemudian jenis-jenis kredit pertanian ada 4. Untuk yang pertama yaitu KUT atau kredit usaha tani. KUT merupakan kredit yang diberikan kepada para petani guna mendukung peningkatan produksi pangan melalui pembiayaan usaha tani dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Untuk yang kedua yaitu kredit kepada koperasi atau KKOP. Kredit KKOP ini bertujuan untuk mengembangkan koperasi di bidang agribisnis, terutama untuk mengadakan distribusi pangan serta pembiayaan pasca panen kepada koperasi. Kemudian yang ketiga yaitu Program Kredit Usaha Kecil Daerah Aliran Sungai atau PKUKDAS. Kredit ini selanjutnya disebut PKUKDAS adalah kredit investasi yang digunakan untuk biaya pensertifikatan tanah atau modal kerja yang diberikan oleh bank pelaksana kepada petani dan peternak di daerah aliran sungai. Jadi untuk PKUKDAS ini khusus pada petani pada daerah aliran sungai. Kemudian yang keempat yaitu kredit ketahanan pangan atau KKP. Kredit ketahanan pangan yang selanjutnya disebut KKP adalah kredit investasi atau modal kerja yang diberikan oleh bank pelaksana kepada petani. Yang banyak atau lumrah di kalangan petani biasanya yaitu KKP ataupun KUT, yaitu dengan cara membantu petani dalam memberikan modal kerja dalam pelaksanaan usaha taninya. Kemudian kita beranjak ke pengertian mengenai risiko kredit sektor pertanian. Nah, kredit sektor pertanian tadi sudah dijelaskan di awal merupakan kredit yang diberikan petani untuk mengembangkan hasil usaha taninya. Di sini dalam pengembangannya, dalam menjalankan usahanya, banyak petani menghadapi risiko, yaitu kemungkinan peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian kepada tanaman yang pada akhirnya berpengaruh pada pembayaran kembali kredit yang telah diberikan bank. Resiko merupakan salah satu unsur dari suatu pemberian kredit. Resiko sebagai sesuatu yang dihadapi akibat adanya jangka waktu yang memisahkan dan kontraprestasi yang akan diterima kelak kemudian hari. Semakin lama jangka waktu kredit diberikan, maka semakin tinggi juga tingkat resiko yang mungkin terjadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi kasus resiko kredit pertanian. Resikonya ini berdasarkan Supriyatna AD pada tahun 2004 dengan jurnalnya yang berjudul Aksesabilitas Petani Kecil pada Sumber Kredit Pertanian di Tingkat Desa, Studi Kasus Petani Padi di Nusa Tenggara Barat.
Nah, beberapa risiko yang ditimbulkan dari kredit pertanian berdasarkan AD tersebut, di sini petaninya yaitu petani padi, yaitu kenyataannya di lapangan, kinerja KUD mengalami kemunduran karena terjadi kemacetan pengembalian kredit KUT, yaitu sekitar 89% dari total kredit yang disalurkan. KUD sekarang hanya melayani pengadaan dana dalam bentuk kredit simpan pinjam untuk para anggotanya. Jumlah dana yang disalurkan 8 juta rupiah dengan jumlah peminjam 160 orang. Nah, jadi semakin ke sini KUD atau KUT yang ada di sana semakin mundur karena petani mengalami kemacetan dalam pengembalian KUD. Uang pada KUD tersebut seharusnya memutar. Jadi ketika petani membayarkan kreditnya itu sebagai masukan kepada KUD untuk selanjutnya dikembangkan dan dipinjamkan kembali oleh para petani. Tetapi saat terjadi kemacetan maka terjadi juga uang yang ada di dalam KUD juga menurun. Jadi kemampuan KUD untuk membantu petani dalam memberikan kredit juga menurun. Nah, jadi karena terjadinya kemacetan ini akhirnya dana atau biaya yang disalurkan sekarang hanya dapat 8 juta dengan jumlah peminjam 160 orang. Apabila ini terjadi terus-menerus dan tidak ditangani, maka ini akan beresiko pada tutupnya atau hancurnya KUD yang ada di Nusa Tenggara Timur tersebut. Nusa Tenggara Barat tersebut. Nah, jadi sebelum KUD ini jatuh ataupun tidak buka lagi, seharusnya ada penanganan untuk menangani risiko yang ada pada KUD ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemberian kredit dalam bentuk sarana produksi sering menimbulkan kerugian. Ada 3. Untuk yang pertama, sering terjadi pengurangan dalam kuantitas atau kualitas pupuk dan obat-obatan. Seharusnya ini bisa dicegah. Jadi biasanya untuk kredit dalam bentuk produksi semakin hari kuantitas atau jumlahnya mengurang dan kualitasnya semakin hari juga semakin mengurang. Seharusnya ini tidak terjadi karena apabila kuantitas dan kualitasnya mengurang maka akan berpengaruh kepada hasil usaha tani pada daerah tersebut juga. Untuk kuantitas yang mengurang ini akan menyulitkan petani dalam memperoleh sarana produksi, dan untuk kualitasnya akan menyebabkan hasil pertanian menurun juga kualitasnya. Jadi sebisa mungkin resiko ini ditanggulangi atau dijauhi oleh pihak pemberi kredit sarana produksi. Untuk yang tadi yaitu resikonya terjadi pada pihak yang meminjam, yaitu pada pihak petani. Untuk yang ini risiko yang mungkin terjadi pada pihak yang memberikan kredit. Kemudian yang kedua yaitu keterlambatan dalam penyaluran dikarenakan masalah transportasi. Seharusnya ini harus difikirkan sebelum terjadi risiko. Ini salah satu risiko ini bisa menyebabkan petani sulit dalam penanaman hasil usaha taninya. Jadi yang namanya hasil pertanian itu bergantung pada alam, iklim. Jadi waktunya harus dilihat. Apabila waktunya tidak tepat maka akan mempengaruhi hasil panen juga. Jadi sebisa mungkin keterlambatan ini dikurangi dan juga ditanggulangi. Kemudian yang ketiga yaitu menyebabkan ketidaksesuaian antara jenis saprotan yang dikirim dengan kebutuhan tanaman di lapangan, terutama jenis pupuk dan pestisida. Nah, untuk petani pada Nusa Tenggara Barat ini yaitu petani padi.
Jadi untuk sarana produksinya harus berhubungan dengan tanaman padi. Jadi petani dapat menggunakan sarana produksi secara maksimal. Seharusnya ada pengecekan terlebih dahulu untuk mengurangi resiko ini. Jadi barang-barang yang masuk bisa dapat dilihat, yaitu kesesuaiannya dengan usaha tani yang ada di daerah tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu program KUT mengalami kegagalan. Risiko kegagalan ini seharusnya atau yang diinginkan oleh semua orang pasti tidak akan terjadi. Yang namanya risiko sebisa mungkin dihindari. Maka risiko kegagalan ini ada 4 poin. Untuk poin yang pertama yaitu melibatkan terlalu banyak lembaga atau agen sehingga menimbulkan birokrasi berlebihan. Kemudian yang kedua, banyak penerima kredit bukan petani. Seharusnya ada peraturan yang ketat untuk melihat penerima kredit ini petani atau bukan. Apabila kredit ini kredit pertanian, maka uang ataupun benda ataupun sarana produksi ataupun yang lain sebagainya yang berkaitan dengan kredit pertanian itu sebaiknya digunakan untuk sektor pertanian. Untuk sektor-sektor yang lain biasanya sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi penerima kredit pertanian ini harus diawasi secara ketat. Yang menerima hanyalah petani. Apabila bukan petani, maka sebaiknya mencari pengkreditan yang lain karena sistemnya beda. Kemudian yang ketiga, sering terjadi penyimpangan bantuan baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Nah, resiko ini juga rentan terjadi pada masyarakat. Salah satu cara untuk menanganinya yaitu masyarakat harus memilih pihak-pihak yang mengurusi pada kegiatan program KUT atau kegiatan kredit tersebut, orang-orang yang terpercaya dan juga orang-orang yang berkualitas. Jadi mereka tidak melakukan penyimpangan pada kegiatan pengkreditan tersebut. Penyimpangan itu akan sangat merugikan petani, contohnya korupsi dan lain-lain. Itu akan mengurangi atau membuat KUT semakin hari semakin mundur. Kemudian yang keempat, terjadinya kelebihan produksi atau overproduction dan penurunan harga jual padi. Nah, di sini juga harus dilihat seberapa produksi yang harus dilakukan, seberapa barang ataupun sarana produksi yang harus disediakan. Jadi harus dilihat pengkredit itu berapa banyak. Jadi kita harus menyediakan sarana produksi berapa banyak. Jadi perlu adanya analisis tersebut supaya tidak terjadi kelebihan dan kemudian menyebabkan penurunan harga jual padi. Kemudian yang selanjutnya yaitu petani tidak memiliki agunan sertifikat tanah. Nah, biasanya kredit ini harus ada jaminan. Jadi, salah satu resiko petani tidak bisa mendapatkan kredit yaitu karena tidak mempunyai sertifikat tanah. Seharusnya ini bisa ditanggulangi dengan seperti jaminan hasil panennya, karena seorang petani sudah pasti mereka memiliki hasil pertanian. Tapi kalau tanah biasanya bisa mereka hanya menyewa atau menggadai dan lain sebagainya. Jadi seharusnya untuk mensiasati ini bisa digunakan jaminan berupa hasil panen. Kemudian yang kedua, pembayaran secara bulanan tidak sesuai dengan usaha tani padi yang memberikan siklus produksi musiman. Ini juga membuat kemacetan pada pembayaran kredit pertanian. Yang namanya petani, mereka mendapatkan uang itu setiap musim. Jadi setiap siklus panen mereka baru mendapatkan uang. Tetapi apabila kredit pertanian meminta pengkreditan dibayar setiap bulan, petani akan juga kesulitan karena mereka belum panen, mereka belum mendapatkan hasil.
Jadi sebaiknya kredit pertanian ini dilakukan itu secara musiman. Jadi pembayarannya berdasarkan siklus panen. Kemudian yang ketiga, petani kecil umumnya belum familiar dengan prosedur administrasi yang rumit. Jadi untuk mengatasi risiko ini harusnya ada kerjasama yang bagus, adanya sosialisasi yang bagus antara pengkredit pertanian dan juga para petani. Nah, apabila adanya manajemen dan juga hubungan yang baik antara pengkredit dengan para petani, maka risiko-risiko tersebut insya Allah dapat diatasi dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.